Halo teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kimia kelas 10 yaitu terkait dengan sifat-sifat periodik unsur. Yang pada di video ini saya akan bahas tentang energi ionisasi. Sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan jari-jari atom dan sekarang saya akan bahas energi ionisasi. Energi ionisasi. Mungkin kalian pernah dengar dengan kata-kata ion atau ionik yang sering muncul di dalam minum-minuman ionik ya. Ya banyaklah produk-produk seperti itu ya. Sebenarnya apa sih ion itu? Ya ini mungkin agak lebih jauh, teman. Ini sedikit perkenalan. Ion itu ada kata ion dan ionisasi. Ion itu intinya adalah membentuk atom yang tadinya stabil, yang dimana dia punya beberapa elektron sesuai dengan nomor atomnya, dia akan melepaskan elektron ya. Atom tersebut melepaskan elektron. Dia akan melepaskan elektron seperti 1 elektron, 2 elektron, 3 elektron, dan seterusnya. Nah, buat lepas elektron ini dia menjadi bermuatan positif ya. Muatan positif ini ditandai sebagai kalau dia telah melepaskan elektron ya. Nah, tanda ini itu merupakan tanda kalau dia melepaskan elektron. Nah, tapi dalam energi ionisasi itu menunjukkan energi yang dibutuhkan elektron untuk keluar dari atom untuk membentuk suatu ion ya. Jadi energi ionisasi itu apa sih? Ionisasi adalah energi yang dibutuhkan suatu atom yang gini. Energi ionisasi adalah energi dibutuhkan untuk suatu atom untuk melepaskan kata kuncinya adalah untuk melepaskan satu elektron di sini untuk keluar, untuk pindah ke atom yang lain. Nah, itu adalah energi dari ionisasi. Kenapa bisa begitu? Karena elektron yang bergerak di tiap lintasannya itu memiliki energi masing-masing di setiap lintasannya. Jadi walaupun elektron di sini memiliki lintasan di sini, tidak serta merta atau tidak langsung kayak dipindah ke lintasan selanjutnya. Nggak bisa dia langsung pindah ke sini nih. Ini nggak bisa langsung pindah ke ini pun nggak bisa langsung keluar kemanapun gitu. Kenapa begitu? Karena adanya energi dari mana? Dari tarikan antara inti atom ke elektron tersebut. Jadi pindahnya atom keluar dari atom tersebut, pindahnya elektron untuk keluar dari atom tersebut itu memerlukan adanya energi, dan energi itu disebut sebagai energi ionisasi itu ya. Jadi udah jelas kalau energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk elektron tersebut keluar dari atom tersebut, yang ini kayak gitu. Nah, untuk melihat trennya kapan sih dia golongan mana aja yang memiliki paling kuat energi tersebut, yaitu kalau dalam trennya semakin ke arah ke kanan atau semakin besar golongannya, itu menunjukkan bahwa dia trennya semakin besar energisasinya ya, makin besar. Yang ini juga sama, ini juga makin besar. Jadi maksudnya apa nih? Ke kanan makin besar, ke atas makin besar. Artinya nih, semakin besar golongannya. Di dalam sistem periodik unsur kan ada golongan 1 sampai 8. Semakin besar dia golongan dari suatu atom unsur tersebut, semakin besar pula dia energi ionisasinya. Gitu. Itu untuk dari berbagai golongan. Nah, bagaimana kalau untuk periode?
Semakin ke atas atau semakin kecil periodenya, itu semakin besar juga energi ionisasinya ya. Makanya dari itu kita sebut trennya makin kuat ke arah ke atas dan ke kanan ya. Arahnya ke atas dan ke kanan. Itu makin besar negosiasinya. Efeknya apa sih? Semakin dia itu besar negosiasinya, artinya semakin besar semakin sulit untuk dilepaskan. Dia bisa dilepaskan elektron valensi tersebut, tetapi memerlukan energi yang lebih besar dibandingkan dengan atom dengan nomor atom yang di bawah ataupun yang di sebelah kiri, seperti itu. Bukan artinya tidak bisa, tapi memerlukan energi yang lebih besar. Mungkin kita lanjut untuk lebih detailnya. Oke, ini mungkin kita lihat dari perbandingan organisasi dalam satu golongan. Itu di sini kita satu, itu adalah golongan 1. Golongan 1A, di mana ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Namun di sini kita akan mengambil dua contoh, yaitu adalah litium dan natrium. Oke. Yang mana ini adalah yang di atas adalah litium. Dan di bawah adalah natrium. Oke. Nah, di sini adalah litium. Oke. Litium ini dia punya 3 proton, 3 elektron, dan 4 neutron. Sedangkan untuk 11 natrium atau natrium 11 yang menunjukkan itu nunjukin kalau ada 11 proton, 11 elektron, dan 12 neutron. Oke. Coba kita buktikan benar nggak sih semakin ke atas dia semakin kuat. Oke. Dari sini bisa dilihat bahwa inti atom dari inti atom dari litium ini dia punya ada 3 proton dan 4 neutron. Oke. Dengan dua lintasan orbit atau dua orbit elektron ya di kulit 1 dan kulit kedua, sedangkan untuk natrium ada 3 ya. Dengan elektron yang lebih banyak, yaitu ada 11 proton, 11 dan 12 neutron. Oke, kita lihat nih. Efeknya di sini adalah itu karena ada efeknya periode. Lihat di sini ada 2 periode ya. Kita lebih perjelas lagi karena dia ada 3 elektron. Oke. Konfigurasi elektronnya dia adalah 2,8. Ini nunjukin ada 2 periode. Atau kalau kita lihat, periode 2 maksud saya ya. Maksud saya adalah periode 2, bukan 2 periode ya. Periode Oke, sedangkan di sini dia punya 11 elektron dengan konfigurasi elektronnya 2,8,1. Ini ngebuat dia adalah konfigurasi elektron ada periode 3. Oke, kita bisa dari urutan di sini ada periode 1, 2, 3. Karena ini udah urutan dari sistem periodik unsur. Ya. Artinya apa? Dia punya jumlah kulit elektron 2. Jumlah kulit elektron itu 2. Sedangkan jumlah kulit elektron di natrium itu 3. Ini menunjukkan dia semakin jauh dari jumlah kulit elektron di. Nah, oke. Apa perbandingannya? Oke, itu menunjukkan kalau natrium ini dia jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan litium. Apa yang jauh? Itu adalah jarak dari inti atom ke elektron valensi.
semakin jauh dia jaraknya, itu semakin lemah interaksi antara inti atom dengan elektron tersebut. Ya, kalau kita lihat di sini, dia memiliki elektron valensi itu satu, sama-sama satu. Oke, sebentar. Oke. Ya, karena jarak yang semakin jauh itu ngebuat energi yang dibutuhkan itu tidak sebesar yang ini, yang di atas. Itu ngebuat energi yang dibutuhkan itu tidak sebesar dengan yang ini. Kenapa? Karena jarak lintasannya ini lebih dekat inti dibandingkan dengan natrium. Oke, saya ulangi. Jadi kalau kita lihat yang litium, jarak inti ke valensi, elektron valensi itu lebih dekat dibandingkan dengan natrium. Ini ngebuat interaksi lebih kuat dan membuat energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron ini untuk keluar itu lebih kuat dibandingkan dengan ini ngebuat untuk tidak keluar itu lebih kuat energinya dibandingkan dengan ini, yang mana elektron sini butuh energi juga tapi tidak lebih kuat dibandingkan dengan litium. Kayak begitu ya. Jadi efeknya adalah litium semakin ke atas semakin kuat energinya. Oke, sebentar ada yang salah. Nah, oke. Ya, aduh maaf ya, mungkin gini agak jelek ya. Ini ngebuat juga kalau buat kalau semakin ke atas energi semakin kuat, dan membuat juga kalau energi makin kuat dia semakin susah untuk dilepas elektronnya ya. Semakin ke bawah itu semakin mudah untuk dilepaskan. Itu dalam satu golongan yang sama. Oke, seperti itu. Mungkin kita lanjut untuk dalam periode yang sama ya. Dalam periode yang sama. Di sini saya ambil di periode kedua dengan masing-masing golongan. Itu gambar ada di sebelah atas yang di sini. Ada dari lithium, beryllium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorine, sampai neon. Oke. Di sini saya ambil contoh itu ada lithium dengan di sini beryllium. Bisa dilihat bahwa di sini sama-sama punya dua kulit elektron ya. Oke. Nah, masing-masing punya dua kulit elektron. Kalau kita konfigurasikan lagi ya, 3 lithium itu 2,1, sedangkan 4 lithium salah, bukan 4 lithium, sorry, tapi 4 beryllium itu 2,2. Oke. Bisa kita lihat di sini memiliki kulit elektron yang sama, itu karena dengan sama periodenya periode 2. Ini juga sama periode 2. Namun energi yang dilepaskan untuk elektron valensi itu lebih kuat yang beryllium. Kenapa? Karena inti atom pada beryllium ini tuh lebih banyak ya. Ada berapa? Dia ada 4 proton dan 5 neutron. Sedangkan untuk ini itu terdapat ada 3
proton dan 4 neutron. Seperti itu. Jadi masing-masing elektron valensi di beryllium ini dia memiliki interaksi kuat terhadap proton yang ada di inti atom ini. Itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan elektron valensi yang berinteraksi dengan jumlah inti atom yang pada hal ini khusus pada muatan positif yaitu proton itu lebih sedikit. Nah, jadi yang perlu diketahui adalah interaksi antara interaksi itu interaksi apa inti atom, yang mana yang jadi fokusnya itu adalah wah hilang ya. Oke mungkin nggak apa. Jadi yang jadi perhatian adalah interaksi antar inti atom dengan elektron ya. Di sini interaksinya dia ada 4 proton terinteraksi dengan satu masing-masing elektron valensi terluar ya. Yang di sini ada 3 proton berinteraksi dengan elektron valensi terluar. Yang mana kalau kita bandingkan 3 proton dan 4 proton itu ngebuat ini lebih besar energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron ini. Jadi lebih sulit untuk melepaskan satu elektron pada beryllium dibandingkan dengan lithium ya, karena jumlah kulit elektron yang sama tetapi berbeda inti atom tersebut, itu membuat energi yang dibutuhkan juga berbeda ya. Dia lebih besar dengan nomor atom yang lebih besar ya, jadi membuktikan beryllium lebih besar energi ionisasinya dibandingkan lithium. Ini lebih besar. Ini ngebuat juga bukti juga semakin ke kanan semakin besar nilai energi ionisasinya. Seperti itu. Mungkin kita lanjut ke latihan soal. Oke, di sini ada saya buat latihan soal ya. Tentukan di sini mungkin ada tipe ya dari unsur berikut yang paling sulit untuk melepaskan elektron pada kulit terluarnya. Ada lithium, klorium, ada neon. Oke. Di sini kita memerlukan, biasanya di soal seperti dikasih tahu contohnya kayak lithium itu dia 3 lithium ya. Klorin itu berapa ya. Tapi di sini saya sudah menyiapkan sistem periodik unsur. Di sini ada lithium itu 3, klorin itu ada 17 ya. Ini 17 klorin dan Ne ini 10. Oke. Ya, NS itu 10. Oke. Terus bagaimana kita mengerjakannya? Oke, kita mulai dari lithium. Itu dia punya konfigurasi elektronnya 2,1 sesuai dengan nomor atomnya ya. Terus ada klorin itu 17, yaitu 17 2,8,7. Sedangkan neon itu ada 2,8. Oke, dari sini kita bisa lihat di sini dia punya periodenya 2 yang membuat kulit elektron itu juga ada 2. Ini periodenya 3 dimana kulit elektronnya itu ini KLT ya, kulit elektron 3. Sedangkan ini sama periode kedua tetapi kulit elektronnya 2. Oke. Ini menunjukkan bahwa
klorin itu lebih jauh ya jarak atau jari-jari atomnya lebih jauh, ngebuat energisasinya itu lebih mudah untuk dilepaskan. Jadi yang ini kita coret. Ya, kita lanjut mungkin ke yang ini. Ada lithium sama neon. Oke, pertama kita kerjakan dengan lithium. Lithium itu 3, artinya dari 3 proton. Oke. Dengan ini elektron valensinya kita lihat ada 1 elektron valensi. Oke. Ya, ini elektron valensinya nih. Sedangkan untuk neon memiliki 10 pada intinya pada inti atom itu ada 10 proton ya. Oke, seperti ini bentuk gambaran dari atom model atom Niels Bohr. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, mana yang lebih besar untuk melepaskan elektron valensi, salah satu elektron valensi dari kedua atom tersebut? Yang paling sulit. Oke. Kalau kita lihat lagi, di sini ada 10 proton. Muatannya lebih banyak berinteraksi dengan salah satu atom yang ingin kita lepaskan di sini. Di sini ada 3 proton untuk lithium yang ingin melepaskan satu elektron valensi di sini. Oke. Mana yang lebih sulit untuk melepaskan elektron? Ya, itu adalah neon, karena dia harus berinteraksi dengan 10 proton. Karena adanya interaksi dengan 10 proton tersebut membuat interaksi atau gaya listrik tersebut tuh lebih kuat, sehingga membutuhkan energi yang lebih besar. Butuh energi yang lebih besar dibandingkan dengan lithium. Jadi jawabannya adalah neon. Oke, itu sekian untuk pembahasan pada energi ionisasi ini. Jika ada pertanyaan atau masih ada belum jelas, bisa tanyakan di kolom komentar. Jika ada kekeliruan juga jangan sungkan juga untuk kasih tahu di kolom komentar juga. Oke, see you.